Semuanya, kali ini yang akan coba kita bahas adalah tentang bagaimana sih cara membuat website sederhana ya, cuma membuat sebuah koneksi sederhana, kemudian membuat sebuah tampilan list data sederhana dari suatu tabel yang berisikan beberapa record. Nah, bedanya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah tampilan list data sederhana, tetapi tidak perlu coding, kita tidak perlu mengetikkan struktur coding, karena prinsip saya ketika kita belajar sesuatu itu, kita belajar dari yang mudah gitu. Nah, nanti dari yang mudah itu baru bertahap baru nanti kita belajar codingnya gitu. Jadi membuat web itu kita bikin senang dulu, nggak langsung yang susah-susah gitu. Nanti kalau misalkan sudah mulai mengerti, baru kita bedah codingannya gitu. Baik, kita mulai ya. Jadi yang akan kita buat sekarang adalah bagaimana cara membuat sebuah tampilan list data dari tabel yang sudah saya punya, kemudian dengan menggunakan aplikasi yang namanya Dreamweaver ya. Berarti saya cari dulu sih Dreamweaver. Nah, yang saya pakai di sini adalah Dreamweaver CS6 gitu. Nah, ini tampilan dari Dreamweaver CS6-nya nih. Jadi kan selama ini kan kalau kita ngoding itu kan atau membuat sebuah aplikasi web berbasis web ya. Kalau PHP natif kan biasanya kita bisa pakai Atom, bisa pakai PHP Coder, kemudian bisa pakai Visual Studio Code dan sebagainya gitu. Banyak sih aplikasi yang bisa kita gunakan, bahkan dengan menggunakan Notepad++ pun kita bisa membuat sebuah aplikasi, tapi itu kan full coding ya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini sedikit adalah ya, ada cara lain untuk membuat web yang kita nggak perlu ngoding gitu. Ini tidak perlu diikuti, cuma ini cuma sebagai pembelajaran bagaimana bisa membuat sebuah website sederhana atau bahkan yang sulit sekalipun ya, tetapi tidak perlu ngoding. Ujung-ujungnya sih tetap harus ngoding ya, cuma ini untuk membuat tampilan dalam bentuk kasarnya saja gitu. Baik, kita mulai. Sekarang kita pilih di sini, setelah muncul jendela Dreamweaver-nya, kita pilih di sini ada Create New. Create New di sini banyak sekali yang bisa dibuat, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, itu bahasa pemrograman untuk membuat web. Jadi Hypertext Markup Language, kemudian ada CodeFusion, kemudian ada PHP, CSS, JavaScript, XML dan seterusnya. Nah, karena kita akan membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang PHP-nya masih PHP natif, bukannya framework ya seperti Code Unitary dan sebagainya, maka kita pilihnya adalah PHP. Tuh. Jadi kelebihan daripada Dreamweaver ini sendiri adalah di sini dia bisa menampilkan jendela. Yang pertama adalah jendela kode. Nah, ini adalah struktur daripada bahasa HTML atau kode HTML untuk membuat halaman sederhana. Halaman sederhana berupa apa? Berupa halaman kosong gitu. Cuma blank ini aja gitu. Jadi ini ada fasilitas untuk speednya juga, jadi bisa melihat langsung di sini tampilan desainnya sama tampilan dari codingannya gitu. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali fasilitas atau function yang bisa digunakan, seperti membuat format, ukuran jadi heading 1 dan seterusnya, membuat CSN dan seterusnya. Jadi nanti kita akan coba bahas di lain kesempatan, tapi untuk kali ini pembelajarannya hanya bagaimana sih cara membuat sebuah tampilan list data sederhana dari sebuah tabel yang saya punya itu dulu gitu. Nanti kita akan bahas tentang materi lainnya di kemudian hari ya. Nah, karena judulnya adalah menampilkan list data, di sini saya simpan dulu. Tapi seperti halnya ketika kita ingin membuat sebuah project, biasanya kita tentukan dulu nama projectnya. Misalkan kita akan membuat sebuah project Android, ya berarti kita akan membuat dulu nama projectnya,
Baru nanti setelah membuat nama project, baru di situ nanti ada urutan-urutan filenya. Nah, cara membuat project di Dreamweaver itu di sini dengan menggunakan apa namanya menu site, pilih new site. Tuh, nanti muncul tampilan seperti ini. Jendela site setup for unnamed site 2. Gitu. Nah, di sini ada site name, kita kasih nama misalkan belajar Dreamweaver atau DW. Bebas ya namanya, terserah. Nah, kemudian ada local site folder. Nah, di sini kita tentukan nih apa namanya lokasi foldernya. Oh, saya lupa, ini tidak boleh menggunakan apa namanya spasi, jadi harus hurufnya bersambung. Tuh. Kemudian kita browse lokasinya. Ingat ya, apa namanya letak untuk penyimpanannya itu adanya di exampp, kemudian pilih htdoc. Baru di sini kita bikin folder. Misalkan belajar DW atau Dreamweaver. Kita open. Oh, ini sudah ada ya. Tadi udah bikin, kita ganti jadi belajar web. Select, open, kemudian select. Ini kita ganti jadi belajar web. Nah, ini site name-nya belajar web, kemudian local site foldernya ini ada di exampp htdoc belajar web. Nah, kenapa saya taruhnya di partisi hard disk atau drive D? Karena C-nya saya gunakan untuk sistem, sedangkan untuk penyimpanan project-project pembuatan website atau aplikasi Android dan sebagainya saya taruhnya di D, dengan asumsi ya nanti kalau misalkan Windows-nya atau sistem operasinya rusak, ya data saya tetap aman di D. Kemudian di sini ada server, pilih, diklik, nanti muncul tampilan seperti ini. Tuh. Here you will select the server that will host your page on the web. The setting for this dialog box came from your internet service provider ISP of your web administrator. Gitu. Jadi di sini kita akan membuat sebuah settingan daripada apa namanya localhost atau host lokal yang kita punya di SMPP, koneksi database dan sebagainya gitu. Nah, klik tanda plusnya. Nah, setelah diklik tanda plusnya akan muncul jendela seperti ini. Di sini ada 2 tab, ada basic, ada advance. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi lokal nama servernya, server name-nya. Nah, server name-nya kita kasih nama localhost. Tuh. Karena kita buatnya di lokal. Kemudian di sini ada connect using kita pilih yang local network. Nah, server foldernya atau directory rootnya kita arahkan ke belajar web yang tadi kita bikin, yang ada di exampp htdoc belajar web. Kemudian di select. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau yang sudah pernah belajar web ya, nanti saya akan coba lagi dari awal ya untuk di materi selanjutnya. Untuk memanggil sebuah halaman yang sudah kita desain di lokal dengan menggunakan SMPP, berarti cara pemanggilannya adalah http:// kemudian localhost _ nama foldernya yaitu belajar_web, kemudian _ itu. Nah, ini untuk basicnya. Gimana untuk advance-nya? Advance-nya diklik. Kemudian di sini ada pilihan remote server. Nah, ini kalau kita menggunakan apa namanya remote server yang sebenarnya gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan lainnya atau di materi lainnya bagaimana cara mengkoneksikan Dreamweaver kita dengan server gitu buat apa namanya subversionnya dan sebagainya. Kita sekarang pakainya di lokal dulu. Server model. Nah, kita pilihnya adalah PHP MySQL. Kita save. Nah, nanti sini muncul tuh localhost, kemudian address-nya, kemudian connection-nya, ada remote-nya. Nah, jangan lupa dicentang tuh testingnya tuh, karena kita akan testing di lokal gitu. Nah, yang lainnya ini
kayak version control dan seterusnya. Ini akan kita bahas di pertemuan lain kalau sudah koneksi ke server yang aslinya gitu. Kalau sudah di save tuh. Nah, kalau sudah di save, nanti di sini muncul tuh di bagian files. Ini ada di menu Windows, pilih files F8. Nah, nanti muncul di sebelah sini. Kita tarik ke atas sedikit nih. Ini kita close saja. Close tab. Nah, ini kita tarik ke atas. Nah, tuh nanti di sini muncul setnya. Nah, kita simpan dulu halaman ini. File, save, larinya ke belajar web, foldernya yang tadi. Jadi selalu simpan di sini. Kasih nama adalah list underscore data underscore customer. List customer. Save. Tuh, nanti di sini muncul otomatis tuh di site-nya atau di project-nya. List data, kita gedein dikit biar kelihatan. Tuh, list data customer. Nah, kemudian title-nya kita ganti di sini. Dan title dokumen jadi list data customer. Di enter. Nanti di sini otomatis tuh berubah tuh list data customer gitu. Nah, sekarang kalau sudah membuat sebuah halaman list data customer, berarti kita perlu mengkoneksikan Dreamweaver kita ini dengan database. Nah, database yang saya gunakan di sini adalah database MySQL. Nah, ini saya sudah siapkan. Ini adalah aplikasi SQL Yoke. Versinya versi berapa? Kita lihat. About. Nah, ini versinya adalah SQL Yoke Ultimate MySQL GUI versi 11.5 64 bit sesuai dengan bit daripada Windows saya. Nah, di sini sudah banyak tabel nih, ada barang keluar, barang masuk dan seterusnya. Yang saya mau tampilkan adalah ini customer. Customer, kita lihat tabel data, ini ada data 3. Tuh, ada data 3. Kita akan coba tampilkan data ini. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan Dreamweaver. Sekarang kita koneksikan dulu database ini dengan Dreamweaver ini. Caranya adalah klik menu Windows, pilih database. Tuh. Nanti di sini muncul database. Ada 3 tab, database, binding, dan server behavior. Tuh. Nah, sekarang klik tanda plusnya. Tek sampai muncul MySQL connection. Nah, kalau sudah muncul, kita klik MySQL connection, muncul jendela seperti ini. Jendela MySQL connection. Kita isi connection name-nya adalah koneksi. Ini berupa variabel ya. Berupa variabel. Variabel yang digunakan untuk menyimpan. Menyimpan apa? Menyimpan fungsi daripada MySQL Connect atau koneksi ke MySQL. Nah, biasanya kalau kita mau koneksi ke database, yang diperlukan adalah satu nama SQL-nya atau nama servernya dari MySQL-nya. Servernya apa sih? Localhost, karena kita masih main di lokal. Sampai nanti suatu ketika kita sudah upload ke internet dan menggunakan database yang sesungguhnya yang kita beli di hosting atau domain hosting, kita harus ganti nama hostnya, nama usernya, dan passwordnya. Kemudian nama username-nya apa? Standarnya kalau kita install XAMPP, di situ ada MySQL, ada Apache, dan sebagainya. Username-nya adalah root. Passwordnya apa? Passwordnya kosong. Standarnya. Nanti buat advance-nya kita akan pelajari di materi lainnya. Bagaimana cara membuat username selain root dan membuat password baru. Kemudian membuat privilege. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh si user tersebut di database. Nah, kalau sudah, database kita pilih. Tuh. Nanti muncul di sini database banyak tuh. Saya akan pilih inventory. Sesuai dengan nama database yang akan saya pakai, namanya inventory. Gitu. Nah, kalau sudah dipilih inventory, pilih OK. Nah, kita tes dia terkoneksi nggak. Oh, ternyata terkoneksi. Connection was made successfully. Kalau sudah di OK. Nah, kalau sudah, terakhir kita OK. Nah, nanti muncul di sini tuh ada koneksi. Kalau kita klik tanda plusnya, nanti muncul tuh ada store procedure, ada tables, ada view.
kalau kita klik tabelnya, nanti muncul semua tabel yang ada di database. Sama seperti kalau saya buka pakai Dreamweaver, pakai MySQL gitu. Nah, kalau saya mau tampil datanya, tinggal saya klik customer tuh. Tuh nanti keluar tuh nama field-fieldnya, atribut-atributnya, beserta tipe datanya, berapa filenya atau file size-nya, ukuran atau panjangnya. Kalau saya ingin melihat datanya, tinggal klik kanan, pilih view data gitu. Nah, nanti muncul datanya tuh. Kalau sudah, ya oke. Berarti kita sudah terhubung nih dengan apa namanya database inventory, dan saya akan menampilkan apa namanya data customer ini ke dalam MySQL, ke dalam Dreamweaver saya. Nah, kalau udah kayak gini gampang caranya. Berarti sekarang kalau sudah terkoneksi dengan database, yang saya perlukan adalah sebuah tempat penyimpanan atau sebuah variabel tempat menyimpan data ini. Data ini saya akan simpan dalam bentuk array. Di sini ada kode customer, nama customer, dan seterusnya. Nah, di sini ada di tab binding tuh. Tab binding ini bind sesuai bind, jadi mengikat apa yang diikat atau ditempelkan. Nah, ini record set atau query. Klik tanda plusnya, lalu pilih record set query. Nah, nama record setnya biasanya disamakan dengan nama tabelnya. Apa tadi nama tabelnya? Nama tabelnya adalah customer tuh. Nah, berarti saya kasih nama customer. Nah, connectionnya apa namanya? Koneksi, karena dia otomatis ngebaca dari tab database. Terus nama tabelnya apa? Nama tabelnya sesuaikan yang ingin kita tampilkan, namanya customer. Tuh. Nah, di sini kita bisa urutkan nih sesuai dengan tampilan di MySQL. Saya mau urutkan misalkan, urutkannya berdasarkan apa? Tapi karena sini namanya nama-nama PT semua ya, apa namanya? Namanya sama. Berarti saya urutkan berdasarkan kode customer aja ya. Kode customer. Berarti saya urutkan berdasarkan nama kode customer. Nah, di sini ascending berarti dari A ke Z gitu. Jadi dari A, B, C, dan seterusnya. Nah, sekarang saya tes. Nah, muncul tuh datanya. Kalau sudah, kita oke. Nah, selesai itu. Jadilah, perhatiin di sini, dia otomatis ngebentuk kode seperti ini. Tuh. Apa artinya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang saya nggak akan ngetik banyak-banyak, karena sesuai dengan apa yang tadi ingin saya sampaikan, ini nggak perlu ngetik gitu, cuma tinggal klik-klik gitu, klik-klik selesai gitu. Nah, saya ingin menampilkan data ini, data yang ada di sini, di database saya ada 3 record ini, ke dalam Dreamweaver. Caranya gimana? Nah, ini caranya tinggal pilih insert, kemudian pilih data object, pilih dynamic data, kemudian pilih dynamic table. Tuh, saya ulang ya. Insert, data object, dynamic data, dynamic table. Klik. Nah, nanti muncul jendela seperti ini, namanya dynamic table. Record set adalah customer. Ini record set yang kita ambil dari atau kita bikin tadi tuh, yang ada di tab binding gitu. Nah, di sini nanti ada pilihannya tuh, apa yang mau ditampilkan, berapa yang mau ditampilkan. Apakah 10 record sekali tampil, ataukah semua report ditampilkan. Semuanya aja pilih gitu. Kemudian border dari tabelnya, berapa ketebalan dari tabelnya. Cell padding itu berarti dia jarak antara tulisan dengan teks, kotak antara kotak teks dengan teks. Tapi kalau cell spacing itu antara kotak dengan dinding tabel gitu. Buat sementara kita kosongkan saja dulu, pilih oke. Nah, nanti otomatis tuh jadi kayak gini, kebentuk tabelnya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah terhubung dan sudah bisa dijalankan. Sekarang tinggal disimpan gitu. Nah, gimana cara menjalankannya? Berarti kita butuh browser. Browsernya gimana? Klik ini. Nah, ini sebenarnya ini udah ada di materi di devifediansa.com ya. Jadi saya cari sini tutorial, misalkan koneksi. Nah, cari
agak lama. Sambil menunggu, kita buka tab baru. Nah, caranya adalah ketik localhost garis miring, nama foldernya tadi belajar_web garis miring, tadi apa namanya, kita enter aja dulu di sini. Tuh, nanti muncul tuh semua halaman PHP atau folder yang ada di dalam folder belajar web. Nah, ini sebenarnya saya udah pernah buat nih, belajar CRUD membuat koneksi. Nah, ini kalau diklik nanti keluar. Tapi ini kan versi teksnya ya, gitu. Nah, ini versi YouTube-nya. Nah, list data customer, kalau kita klik, nah dia otomatis tuh semua data yang ada di dalam database itu muncul, gitu. Nah, ini adalah tampilan daripada table yang udah dibuat tanpa menggunakan pengetikan sekalipun, hanya dengan klik-klik saja selesai. Maksudnya nggak ngoding sama sekali ya. Sedangkan nanti kalau dilihat di tab kodenya jadinya seperti ini tuh. Nanti di pertemuan nanti kita akan bahas apa sih hati-hatinya gitu. Nah, ini adalah tampilannya. Gimana, mudah kan? Nanti kita akan coba bagaimana cara membuat menginput data tapi dengan menggunakan Dreamweaver tadi, jadi tanpa harus ngeklik-klik atau ngetik-ngetik gitu. Baik, terima kasih untuk materi ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi nanti di materi selanjutnya.